Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devila Dwi Agustin dari Prodi Keperawatan dengan NIM 230101630. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sunnah, bid'ah, dan budaya dalam perspektif Azwaja. Yang pertama adalah bid'ah. Bid'ah ini mulai muncul di masyarakat dan berkembang karena digunakan sebagai istilah untuk menghukumi kasus yang baru berkembang dalam masyarakat Islam, di mana bid'ah sendiri digolongkan menjadi dua, yakni penggolongan bid'ah secara umum yang mana berdasarkan penggolongan yang dibuat oleh para ahli usul dan ahli fikih. Yang kedua adalah pembagian bid'ah secara hukum. Yang kedua ada sunnah. Menurut para fuqaha, sunnah merupakan suatu perintah yang berasal dari Nabi, namun tidak wajib dilakukan. Sedangkan menurut KBBI, sunnah merupakan perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Bisa juga diartikan sebagai aturan agama Islam yang berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW, mulai dari perkataan, perbuatan, hingga sikap dan kebiasaannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam sunnah. Yang pertama ada sunnah qauliyah, yang kedua ada sunnah fi'liyah, dan yang ketiga ada sunnah takririyah, di mana sunnah qauliyah merupakan ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikannya kepada orang lain. Umpamanya, sahabat menyampaikan bahwa ia mendengar Nabi bersabda, "Siapa yang tidak sholat karena tertidur atau karena ia lupa, hendaklah ia mengerjakan sholat itu ketika ia telah ingat." Kemudian untuk sunnah fi'liyah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh sahabat, kemudian disampaikannya kepada orang lain dengan ucapannya. Umpama, sahabat berkata, "Saya melihat Nabi Muhammad SAW melakukan sholat sunat 2 rakaat sesudah sholat zuhur." Kemudian yang terakhir adalah sunnah takririyah, di mana perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi tetapi tidak ditanggapi atau dicegah oleh Nabi. Diamnya Nabi itu disampaikan oleh sahabat yang menyaksikan kepada orang lain dengan ucapannya. Umpamanya, seorang sahabat memakan daging dab di depan Nabi. Nabi mengetahui apa yang dimakan oleh sahabat itu, tetapi Nabi tidak melarang atau menyatakan keberatan atas perbuatan itu. Kisah tersebut disampaikan oleh sahabat yang mengetahuinya dengan ucapannya, "Saya melihat seorang sahabat memakan daging dab di dekat Nabi. Nabi mengetahui tetapi tidak melarang perbuatan itu." Selanjutnya ada jenis-jenis sunnah. Yang pertama ada sunnah muakkadah, yang kedua ada sunnah ghairu muakkad, dan yang ketiga ada sunnah mandub, di mana untuk sunnah muakkadah merupakan sunnah yang dianjurkan secara kuat untuk dilakukan tetapi tidak wajib. Meninggalkan sunnah muakkadah tidak berdosa, namun melakukannya akan mendatangkan pahala. Contoh sunnah muakkadah adalah sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat wajib. Dan untuk sunnah ghairu muakkad, sunnah merupakan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan tetapi tidak sekuat sunnah muakkadah. Meninggalkan sunnah ghairu muakkadah tidak berdosa dan melakukannya akan mendatangkan pahala tambahan. Contoh sunnah ghairu muakkadah adalah sholat sunnah rawatib dalam waktu-waktu tertentu di siang dan malam hari. Dan yang terakhir ada sunnah mandub, merupakan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan tetapi bukan merupakan bagian dari tindakan rutin Nabi Muhammad SAW. Melakukan sunnah mandub akan mendatangkan pahala tetapi meninggalkannya tidak berdosa. Contoh sunnah mandub adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Selanjutnya ada keutamaan dari mempelajari hal ini adalah yang pertama mencapai derajat mahabbah, yang kedua dapat mengisi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada perkara yang diwajibkan, yang ketiga terjaga dari bid'ah, dan yang keempat adalah mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Apabila banyak kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.